Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada minggu kali ini kita akan membahas chapter 6 tentang pressure measurement. Next. Next. Nah, nama untuk anggota kita ada Muhammad Fauzan Arfandi, Muhammad Hadi Samara, Muhammad Ahmad Satria-Tama, Muhammad Dafadivianto, dan Muhammad Noval Zaki dengan NIM yang tertera. Next. Nah, untuk 6.1 ini akan dibaca oleh Saudara Fauzan. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang pertama ada perkenalan poin 6.1. Jadi pada materi ini kita tuh akan bahas tentang tekanannya. Jadi tekanan sendiri itu dipresentasikan dari gaya per unit area. Jadi yaitu memiliki unit yang sama dengan tegangan. Jadi di mana tekanan itu tersendiri itu dipertimbangkan sebagai tegangan. Nah, jadi materi kali ini akan membahas mengenai tekanan absolut yang merupakan nilai absolut dari gaya per unit area atau tekanan itu sendiri yang diberikan pada wadah pembatas cairan. Nah, lalu ada juga ini gauge pressure. Jadi gauge pressure itu mewakilkan perbedaan antara tekanan absolut dengan tekanan atmosfer. Lalu ada juga istilah vakum. Jadi vakum itu mewakilkan jumlah tekanan atmosfer yang melewati batas tekanan absolut, yang dimana tekanan absolut itu tidak mungkin bernilai negatif. Dan vakum itu tidak lebih besar dari tekanan atmosfer. Oke, next. Nah, untuk satuan unitnya itu sendiri ada beberapa ya. Jadi ada ini satuan unit Inggris, tekanan itu biasa ditandai dengan pound per square inch atau PSIA. Atau ada juga gauge pressure itu dinamakan satuan Inggris PSIG, sedangkan tekanan dalam unit satuan internasional yaitu adalah Newton per square meter atau N per M kuadrat atau Pascal PA. Nah, tekanan itu biasanya menyatakan tinggi sebuah kolom cairan yang membantu pada suhu 20 derajat Celcius. Pada tekanan atmosfer standar, tingginya itu 760 mm merkuri yang memiliki densitas 13,5951 gram per cm kubik. Adapun beberapa unit dari tekanan sebagai berikut. Next. Nah, ini ada 1 atmosfer, ada 1 Pascal, terus ada 1 atmosfer dikonversi jadi millimeter of mercury atau mmHg, terus ada 1 bar yang dimana itu nilainya 10 pangkat 5 Newton per square meter kPa. Aduh, ada sebelahnya ada 1 bar, 1 mikrobar, 1 mmHg, 1 mikrometer dan seterusnya. Next. Ini gambar 6.1 ada hubungan antara tekanan. Jadi itu ada yang tekanan absolut dan zero absolute pressure. Tekanan absolut zero. Itu ada batasnya, tekanan atmosfer itu di sebelah di tengah-tengahnya, lalu ada yang di atasnya itu adalah gauge pressure yang positif. Lalu yang di bawahnya itu gauge pressure yang negatif atau vakum. Jadi vakum itu sebenarnya adalah nilai dari gauge pressure yang negatif. Next. Nah, hasil dari tekanan cairan itu bisa berasal dari pertukaran momentum antara molekul cairan dan wadah pembatasnya. Itu dapat dicari dengan rumus berikut, P sama dengan sepertiga N kali M kali V RMS kuadrat. Di mana N itu adalah densitas molekul, M itu adalah massa molekul, dan VRMS adalah root mean square molecular velocity atau root mean square kecepatan molekul. Nah, VRMS itu bisa didapatkan dari akar 3 kali K kali T per M, yang dimana K itu bernilai 1,3803 kali 10 pangkat min 23 Joule per mol Kelvin. Next. Lalu ada juga istilah mean free path. Mean free path itu diartikan dari sebagai jarak rata-rata sebuah molekul yang ditempuh antar tumbukan. Untuk sebuah gas ideal, molekulnya itu bekerja seperti biliar ya, tumbukannya. Nah, itu dapat dicari dengan rumus berikut. Untuk mean free path-nya, lambda sama dengan akar 2 per 8 pi R kuadrat kali N. Yang dimana R itu merupakan radius efektif dari molekul, lambda adalah mean free path. Lalu pada tekanan atmosfer standar, mean free path itu cukup kecil dengan ukuran 10 pangkat 5 cm. Nah, pada tekanan rendah, mean free path ini dapat dicari dengan rumus yang lain, yaitu rumus berikut, ada lambda sama dengan 8,64 kali 10 pangkat min 7 T per P. T itu dalam Reaumur dan P itu dalam
pound force per feet kuadrat. Lalu ada juga yang kedua, lambda dengan 2,27 kali 10 pangkat min 5 T per P meter. T itu dalam satuan Kelvin dan P itu atau rho itu dalam satuan Pascal. Oke, next. Ini contoh soalnya. Jadi contohnya determine the mean free fat for air at 20 derajat Celcius and pressure of 1 atmosphere. 1 torr, 1 mikrometer dan 0,001 mikrometer. Itu ada kalkulasinya T sama dengan 20 derajat atau 293 Kelvin. Lalu dikonversikan masing-masing 1 atm jadi sekian, 1 torr menjadi sekian, 1 mikrometer dan 0,01 mikrometer. Lalu menggunakan equation atau persamaan yang di 6,3b sebelumnya itu langsung dimasukkan dan akan didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Lalu ada materi selanjutnya yaitu dynamic response consideration. Nah, jadi ada respon transient dari alat tekanan pengukuran itu bergantung pada 2 faktor. Yaitu yang pertama adalah respon dari elemen transducer yang merasakan tekanan itu sendiri. Lalu kedua ada respon dari tekanan transmisi cairan dan tabung koneksi. Nah, faktor ini tuh mendeterminasi keseluruhan respon frekuensi dari sistem pengukuran tekanan. Dan pada akhirnya akan dikalibrasi secara langsung. Jadi anggaplah yang sistem pada gambar 6,2 itu mengalami tekanan fluktuasi yang memiliki frekuensi W dan amplitude PO, panjang tabung L dan radius R. Dengan rumus equation sebagai berikut. P per PO dengan 1 per 1 min W per WR kuadrat I kuadrat tambah 4H kuadrat dan seterusnya. Lalu ada juga bisa cari damping rasio dari H dengan rumus berikut. Natural frekuensi WN dengan rumus berikut. Next. Nah, ini figur 6,2. Jadi ini ada sistem pressure transducer. Jadi ada sebelah kiri ada PO masuk dengan radius 2R dengan panjang tabung L yang punya V dan tekanan. Next. Nah, tadi formula sebelumnya itu C mewakilkan kecepatan suara dari fluida. Lalu ada mu itu adalah viskositas dinamis fluida dan P adalah densitas fluida. Sudut fase dari tekanan sinyal itu bisa dicari dengan ini beda fase dengan tan min 1 2HW atau W per WN dibagi 1 min W per WN kuadrat. Nah, kecepatan suara itu dapat dicari dengan rumus berikut untuk yang satuan internasional dan satuan Inggris. Next. Nah, ini ada contoh soalnya. Natural frekuensi untuk sebuah tube atau tabung. Jadi ada semua small tube punya diameter 0,5 mm yang terhubung dengan pressure transducer atau pembaca tekanan yang melewati volume yang memiliki volume 3,5 cm3, punya panjang 7,5 cm. Lalu udara itu memiliki 1 atmosfer dan suhunya 20 derajat. Lalu disuruh mencari natural frekuensi dari sistem ini dan damping ratio. Nah, untuk solusinya kita menggunakan persamaan 6,9 sebelumnya. Kita cari densitasnya P, lalu kita cari kecepatan suara C, lalu kita cari mu-nya. Lalu kita masukkan rumus untuk natural frekuensi, didapatkan 296 Hz. Lalu kita cari juga damping ratio dengan persamaan 6,6. Jadi dapatkan damping ratio H sama dengan 2,96. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mechanical pressure measurement device. Mechanical device atau perangkat mekanik menawarkan cara yang paling sederhana untuk mengukur tekanan dan cairan di manometer secara luas digunakan sebagai perangkat untuk pengukuran tekanan fluida. Perbedaan antara tekanan P yang tidak diketahui dan atmosfer ditentukan sebagai fungsi dari perbedaan tinggi H. Next. Nah, saat perbedaan ketinggian antara tekanan P yang tidak diketahui dan atmosfer akan ditentukan sebagai fungsi perbedaan tinggi H. Di kekentalan fluida,
dan tekanan P adalah rho F. Dan kekendalan manometer ditunjuk sebagai rho M, maka dari itu keseimbangan tekanan dapat dijabarkan pada persamaan berikut ini, yaitu PA ditambah G per GC H rho M sama dengan P plus G per GC H rho F, dan seterusnya. Next. Nah, dari persamaan tersebut memberikan dasar prinsip dari manometer tabung U. Dan hal yang harus diperhatikan yaitu jarak. Harus sejajar dengan gaya gravitasi dan tekanan diferensial rho min rho F. Sebelumnya. Ya. Tadi, yang tadi. Next. Nah, manometer mungkin berorientasi pada kecenderungan posisi untuk perpanjang skala dan untuk meningkatkan keterbacaan. Untuk manometer miring pada sudut sensitivitas horizontal menjadi sensitivitas si sama dengan L per delta P sama dengan 1 per rho M min rho F sin theta G per GC. Ketika well type manometer diatur seperti pada gambar 6.5, bisa disebut barometer. Next. Nah, tekanan saturasi diabaikan dalam perbandingan tekanan atmosfer. Dengan demikian, ukuran dari tekanan atmosfer absolut ketika rho A sama dengan 14.696 pound square inch absolute atau 1 atm. Tinggi kolom dari merkuri di 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius akan menjadi 760 mm. Nah, ini adalah contoh dari manometer barometer. Next. Dan pada kesalahan umum yang dapat terjadi adalah kesalahan mengambil tekanan atmosfer lokal. Adapun untuk mencari atmosfer menggunakan persamaan berikut ini, yaitu P sama dengan PO 1 min BZ per TO. PO-nya adalah standar atmosfernya, Z itu altitude, TM itu adalah sudah diketahui dari 518.69 derajat R, dan B-nya itu 0,003566 R per feet atau 0,00650 kilo per meter. Next. Selanjutnya adalah deadweight tester atau penguji bobot mati. Deadweight mixer atau penguji bobot mati adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui tekanan fluida dengan diketahui beratnya. Biasanya itu adalah perangkat yang digunakan untuk statis kalibrasi pengukuran tekanan dan jarang digunakan untuk sebuah pengukuran tekanan aktual. Next. Bisa diperhatikan pada gambar di samping. Ruang dan silinder penguji terisi dengan minyak bersih dengan terlebih dahulu. Nah, cara kerjanya adalah menggerakkan pelunggar ke posisi paling depan lalu perlahan mundur selagi minyak dituangkan melalui pembukaan piston. Pengukuran yang diuji dipasangkan dan piston dimasukkan ke dalam silinder. Tekanan yang diberikan pada fluida oleh pistonnya dipindahkan ke pengukur ketika katup dibuka. Tekanan ini menjadi bervariasi oleh penambahan bobot ke piston atau oleh penggunaan kombinasi silinder piston yang berada dari berbagai jenis. Gesekan antara piston dan silinder dalam arah aksial secara substansial kembali dengan memutar piston berat perakitan ketika pengukuran diambil. Saat tekanan meningkat, pelunggar perlu dimajukan untuk memperhitungkan kompresi dari minyak dan setiap bagian gas dalam perangkat. Tinggi tekanan penguji bobot mati memiliki sistem tuas khusus yang digunakan untuk kekuatan ke piston. Next. Tingkat akurasi dari pengujian bobot mati dibatasi oleh dua faktor. Yang pertama, gesekan antara silinder dan piston, dan yang kedua, ketidakpastian pada daerah piston. Dapat ditunjukkan bahwa persentase kesalahan terjadi
karena variasi jarak bebas, yaitu persen error rho min delta rho setengah B pangkat 3 per mu dl. Next. Untuk selanjutnya 6.5 tentang Bourdon tube pressure gauge. Pengukur tekanan tabung Bourdon memiliki jangkauan yang luas dari aplikasi saat keadaan konsisten. Pengukur Hayes adalah pengukur tabung Bourdon yang sangat akurat dengan akurasi 0,1% dari skala penuh yang dibaca, serta sering digunakan sebagai standar tekanan sekunder di dalam laboratorium kerja. Nah, gambar ini adalah gambar tabung Bourdon itu sendiri. Nah, tabung Bourdon itu sendiri biasanya merupakan tabung penampang elips yang memiliki konfigurasi bentuk C. Ketika tekanan diterapkan ke dalam tabung, hasil deformasi elastisnya akan proporsional dengan tekanannya. Ujung pengukur terhubung ke tautan pegas yang tujuannya untuk memperkuat perpindahan dan mengubahnya menjadi rotasi sudut menunjuk. Nah, mekanismenya dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan linearitas dan histeresis minimum, juga untuk mengkompensasi kausan yang mungkin berkembang selama periode tersebut. Pengukur regangan hambatan listrik juga dapat dipasang pada tabung Bourdon untuk merasakan deformasi elastis. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah poin 6.6 diagram and below gauge. Diagram and below gauge mempresentasikan sebuah jenis berupa perangkat deformasi elastis yang digunakan untuk banyak aplikasi pengukuran tekanan. Nah, pertimbangkan terlebih dahulu, misalkan ada diafragma datar yang mengalami tekanan diferensial P1 sampai P2 seperti pada gambar. Nah, diafragma akan dibelokkan sesuai dengan perbedaan tekanan dan defleksi yang dirasakan oleh transducer perpindahan yang sesuai. Nah, pengukur regangan hambatan listrik juga dapat dipasang pada diafragma. Next. Nah, ini output dari pengukur adalah fungsi dari tekanan lokal yang berhubungan dengan diafragma defleksi dan tekanan diferensial, baik semikonduktor atau pengukur regangan grade foil yang digunakan dalam praktek. Biasanya akurasinya itu kurang lebih 0,5% dari skala penuhnya. Defleksi umumnya mengikuti variasi linear delta P ketika refleksi kurang dibandingkan 1/3 ketebalan dari diafragma. Next. Nah, yang sebelah kiri itu adalah gambar untuk membandingkan karakteristik defleksi dari ketiga diafragma itu. Nah, dua diafragma pertama memiliki pemuatan tekanan yang seragam di seluruh permukaan dari disk. Sedangkan tipe yang ketiga memiliki beban yang diterapkan di pusat. Dalam ketiga kasus diasumsikan bahwa sisi luar dari disk adalah tetap kaku atau stay stiff. Nah, untuk gambar kanan ini untuk memfasilitasi tanggapan linear pada rentang defleksi yang besar, diafragma dibangun dari piringan bergelombang seperti pada gambaran di kanan. Jenis diafragma ini paling cocok untuk aplikasi di mana perangkat mekanis digunakan untuk merasakan defleksi diafragma. Defleksi yang lebih besar biasanya diperlukan dengan perangkat amplifikasi mekanis dibandingkan transducer listrik. Next. Nah, lalu yang digambar di kiri ini adalah below gauge dalam secara skematis ya. Nah, below gauge umumnya tidak cocok untuk pengukuran sementara karena gerakannya relatif lebih besar dan massa terlibat. Diafragma pengukur melibatkan perpindahan yang agak kecil dan cocok untuk pengukuran tekanan frekuensi tinggi. Nah, yang kanan ini defleksi dari diafragma di sebelah kanan. Tekanan mungkin dirasakan ya oleh kapasitasi variasi seperti pada gambar. Nah, next. Nah, untuk frekuensi alami dari diafragma melingkar tetap pada kelilingnya diberikan oleh persamaan berikut. F sama dengan 10,21 per A kuadrat akar GC ET kuadrat per 12 kali 1 per mu kuadrat kali P
dengan satuan Hertz, di mana E adalah modulus elastisitinya, T adalah ketebalannya, A adalah radius, bisa berupa inci atau meter, P adalah density, Gc adalah dimensional convection constant, dan mu adalah Poisson's ratio. Next. Nah, dari rumus tadi bisa disederhanakan lagi menjadi seperti F sama dengan 1,934 kali 10 pangkat 6 T per Pi A kuadrat, di mana T dan A berbentuk satuannya inci. Dan untuk yang satuannya meter adalah 4,912 dikali 10 pangkat 4 T per Pi A kuadrat. Next. Oke, untuk selanjutnya poin 6.7 di bridge main gauge. Diketahui resistensi kabel halus tekanannya berubah berdasarkan pada hubungan linear dari persamaan R sama dengan 1 ditambah B. Kemudian tekanan transducer itu berdasarkan prinsip ini disebut sebagai pengukuran bridge main. Alat pengukur ini sendiri dapat mengalami perubahan selama periode waktu tertentu, sehingga diperlukan kalibrasi berulang kali supaya hasil ukur tetap maksimal. Ketika telah dilakukan kalibrasi yang tepat dan benar, maka alat ini dapat digunakan untuk mengukur tekanan tinggi dengan akurasi sebesar 0,1%. Next. Selanjutnya poin 6.8, low pressure measurement. Pengukuran tekanan rendah ini biasanya tidak dapat diakses oleh pengukur konvensional. Jenis pengukuran yang menggunakan pengukuran tekanan rendah antara lain adalah pengukuran vakum sedang, pengukuran Bourdon, manometer, dan berbagai pengukuran diafragma lainnya. Next. Kemudian ada the Macleod gauge. Pengukuran Macleod adalah modifikasi manometer air raksa seperti gambar yang ada di samping ini. Reservoir yang dapat bergerak diturunkan sampai kolom merkuri turun di bawah pembukaan 0. Bohlam B dan kapiler C kemudian pada tekanan yang sama sebagai sumber vakum P. Reservoir selanjutnya dibesarkan sampai merkuri bohlam terisi dan naik dari kapiler ke titik di mana level di kapiler terletak pada titik 0. Next. Kemudian volume kapiler persatuan panjang dilambangkan oleh A, sehingga volume gas di dalam kapiler didefinisikan sebagai persamaan Pc sama dengan AY. Kemudian jika volume dari kapiler, bohlam, dan tabung sebagai Vb, dengan asumsi kompresi isotermal dari gas di kapiler, maka didapatkan persamaan Pc sama dengan PVB per Vc. Next. Kemudian tekanan yang diindikasikan oleh kapiler tersebut adalah memiliki persamaan Pc dikurang P sama dengan Y. Dengan mengekspresikan tekanan dalam ketentuan ketinggian dari kolom merkuri, sehingga persamaan yang didapat adalah P sama dengan AY kuadrat per VB min AY, atau Y kali dengan VC dibagi VB dikurang AY. Next. Kemudian pengukuran Macleod sendiri sensitif terhadap uap yang terkondensasi yang mungkin terdapat dalam sampel karena mereka dapat mengembun pada kompresi dan membantah persamaan 6.20 atau persamaan yang sebelumnya. Next. Kemudian poin 6.10 yakni Pirani Thermal Conductivity Gauge. Pirani Thermal Conductivity Gauge ini merupakan perangkat yang mengukur tekanan melalui perubahan konduktansi thermal gas. Bisa dilihat gambarnya ini. Kemudian sebuah filamen listrik yang dipanaskan ditempatkan dalam ruang vakum. Semakin rendah tekanan, maka akan semakin rendah thermal daya konduksi dan semakin tinggi suhu filamen untuk input energi listrik yang diberikan. Dalam pengukur tipe Pirani, pengukurannya dilakukan dengan mengamati variasi resistansi dari bahan filamen, yakni tungsten, platina, dan lain-lain. Next. Kemudian dalam praktik, dua pengukur ini dihubungkan secara seri sebagaimana ditampilkan pada gambar yang dilihat di slide.
Itu dilakukan dengan tujuan untuk mengimbangi variasi yang memungkinkan dalam kondisi lingkungan. Next. Kemudian pirani pengukur memerlukan kalibrasi empiris dan umumnya tidak cocok untuk digunakan pada tekanan di bawah 1 mikrometer. Batas atas adalah sekitar 1 torr atau 133 Pascal, memberi kisaran keseluruhan 0,1 ke 100 Pascal. Untuk tekanan yang lebih tinggi, konduktansi termal berubah sangat kecil terhadap tekanan. Next. Baik, yang berikutnya itu ada the Knoxon gauge. Di gambar 6.18 ini bisa dilihat ada 2 baling-baling V, kemudian ada cermin M yang dipasang pada suspensi filamen yang tipis. Nah, di dekat baling-baling ini ada 2 buah plat P yang kemudian dipanaskan dan suhunya masing-masing dipertahankan pada suhu T. Kemudian jarak pemisahan antara baling-baling dan plat ini kurang dari jalur bebas rata-rata gas di sekitarnya, sehingga pemanas dipasang agar suhu plat bisa lebih tinggi dari suhu gas di sekitarnya. Baling-baling sendiri ini berada pada suhu gas Tg. Nah, molekul yang bertabrakan dengan baling-baling dari plat panas memiliki kecepatan lebih tinggi daripada yang meninggalkan baling-baling karena adanya perbedaan suhu. Jadi ada momentum bersih yang diberikan pada baling-baling yang mungkin diukur dengan mengamati perpindahan sudut cermin, mirip dengan teknik yang digunakan dalam galvanometer cahaya. Pertukaran momentum total dengan baling-baling adalah fungsi dari kerapatan molekul yang pada gilirannya terkait dengan tekanan dan suhu gas. Untuk perbedaan suhu yang kecil T sampai Tg ditunjukkan dengan persamaan P sama dengan 4F dikalikan Tg per T minus Tg, di mana tekanan dalam dyne per cm kuadrat, gayanya dalam dyne, dan suhu dalam derajat Kelvin. Nah, satuan unit dyne ini biasanya digunakan untuk surface tension atau tegangan permukaan. Kemudian ada 6.12, the ionization gauge. Nah, pada gambar di samping ini, pada gambar 6.19, dapat diamati katoda yang dipanaskan memancarkan elektron yang dipercepat oleh jaringan bermuatan positif. Saat elektron bergerak menuju grid, mereka menghasilkan ionisasi molekul gas melalui tumbukan. Plat dipertahankan pada potensial negatif sehingga ion-ion positif dapat dikumpulkan di sana, yang kemudian menghasilkan arus plat IP. Elektron dan ion negatif dikumpulkan oleh grid yang kemudian menghasilkan arus grid IG. Ditemukan bahwa tekanan gas sebanding dengan rasio arus plat terhadap arus jaringan, dengan persamaan P sama dengan 1 per S dikalikan IP per IG. Untuk konstanta proporsionalitas S selanjutnya ada 6.13, yaitu adalah alfatron. Alfatron sendiri adalah pengukur ionisasi radioaktif yang ditunjukkan pada gambar 6.20. Di gambar dapat dilihat ada radium source atau sumber radium kecil yang berfungsi sebagai pemancar partikel alfa. Partikel-partikel ini kemudian mengionisasi gas di dalam selungkup pengukur, dan derajat ionisasi ditentukan dengan mengukur tegangan keluaran E0. Karakteristik keluaran ini berbeda untuk setiap jenis gas yang digunakan. Batas tekanan bawah pengukur ditentukan oleh panjang jalur bebas rata-rata partikel alfa yang dibandingkan dengan dimensi selungkup. Pada tekanan yang sangat rendah, jalur bebas rata-rata atau Feynman path ini menjadi begitu besar sehingga sangat sedikit kemungkinannya terjadi tumbukan di pengukur atau gauge, dan karenanya tingkat ionisasinya sangatlah kecil. Nah, keuntungan dari alfatron ini dapat digunakan pada tekanan atmosfer serta saat ruang vakum tinggi, sehingga tidak ada filamen yang dipanaskan seperti pada pengukur-pengukur ionisasi konvensional. Akibatnya jarang ditemui atau bahkan tidak ada masalah pembakaran filamen yang secara tidak sengaja karena paparan pengukur yang tidak sengaja ke tekanan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.